Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Adin Fujanti, mahasiswi tingkat 2 dari Universitas Bakti Kencana Bandung, kelas A. Di sini saya akan memperlihatkan sebuah video mengenai perawatan bayi baru lahir dan perawatan tali pusat untuk memenuhi salah satu tugas ujian praktikum keperawatan maternitas 1. Sekarang kita berada pada fase perinteraksi terlebih dahulu. Yang pertama, kita mempersiapkan diri kita agar kita siap ketika kita berhadapan dengan klien. Yang kedua, kita harus membaca buku catatan atau rekam medis klien terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kita lakukan cuci tangan sebelum menyiapkan alat dan bahan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Neneng. Saya yang dinas pagi ini Bu dari pukul 8 dan nanti berakhir pukul 2 siang. Menurut standar prosedur keselamatan rumah sakit, boleh saya lihat gelangnya dan Ibu boleh menyebutkan nama dan juga tanggal lahir Ibu. Baik, sudah sesuai ya Ibu. Jadi maksud dan tujuan saya kesini adalah untuk melakukan tindakan memandikan bayi baru lahir pada anak Ibu dan juga untuk melakukan perawatan tali pusat yang tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan dan juga untuk mencegah terjadinya infeksi. Nah, nanti sambil tindakan, Ibu perhatikan saya Bu ya. Jadi saya akan sambil mengajarkan Ibu agar nanti ketika Ibu sudah di rumah, Ibu bisa melakukannya sendiri. Untuk waktunya itu 10 menit. Ibu bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, saya akan tutup sampirannya terlebih dahulu ya Bu ya. Kita simpan dua buah waslap, yang satu di waslap untuk air bersih dan satu untuk membilas. Kemudian kita pasangkan perlak. Kita pasangkan handuk untuk pengawasi. Ibu, permisi, adanya saya gendong ya Bu ya. Ibu, ini adanya terakhir menyusu pukul berapa? Pukul 8. Nah, ketika kita mau memandikan bayi, kita pastikan bahwa bayi dalam keadaan tidak tidur atau terbangun. Dan kita juga pastikan bayi tidak dalam keadaan kenyang, karena nanti ditakutkan bayi akan muntah. Selanjutnya, kita akan buka bedong bayi dan kita akan lakukan pengkajian. Kita lihat apakah ada tanda-tanda distress pernafasan pada bayi, apakah bayi mengalami retraksi dinding dada, sianosis, atau terjadi kelemahan otot. Setelah itu, kita tutup sementara dan kita siapkan air hangatnya. Air hangatnya kita ukur dengan menggunakan termometer air. Jika tidak ada, kita bisa mengecek dengan tangan perawat. Selanjutnya, kita akan ukur terlebih dahulu suhu bayi. Ibu, saya ukur suhu adanya terlebih dahulu ya. Kita tunggu sampai berbunyi. Ketika telah berbunyi, kita lihat suhunya 36,5. Itu artinya normal ya Bu ya suhunya. Setelah itu kita lepaskan topi dan kita simpan ke keranjang kotor. Dan kita mulai membersihkan area wajah. Yang pertama, kita bersihkan area mata terlebih dahulu. Untuk area mata ini kita boleh gunakan waslap dengan menggunakan waslap saja atau dengan menggunakan kasa. Nah, sekarang kita gunakan waslap dengan menggunakan air bersih saja. Untuk cara pembersihannya itu dari dalam keluar seperti ini. Nah, setelah bagian mata, lanjut ke bagian wajah. Bagian wajah dan juga mata ini tidak perlu menggunakan sabun, jadi menggunakan air hangat saja. Yang pertama, kita basahi. Kita mulai dari area dahi, bawah lipatan mata, bawah hidung, dan juga bawah mulut sampai ke telinga dengan gerakan memutar. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan bersihkan area rambut. Kita bersihkan area rambut dengan menggendong bayi posisi football. Setelah itu kita akan bersihkan dengan menggunakan sampo. Kita bersihkan dengan gerakan memutar seperti ini sampai ke belakang telinga. Setelah itu kita bilas. Bilas sampai bersih. Kemudian kita keringkan. Untuk selanjutnya kita akan bersihkan area badan. Kita buka bedongnya. Maaf ya Dek ya. Kita buka bajunya. Dan kita simpan ke keranjang kotor. Yang pertama adalah kita basahi dengan air bersih pada area tangan. Pada area tangan, ini Ibu cara membersihkannya itu dari jari-jari sampai ke ketiak ya Bu ya. Seperti ini. Setelah itu kita akan berikan sabun. Kita berikan sabun. Kemudian kita akan bilas sampai dirasa bersih. Kemudian kita keringkan. Nah, Ibu tadi adanya terakhir BAK atau BAB kapan ya Bu ya? Oh, tadi ya setelah menyusui. Baik, jadi saya akan lepas popoknya Bu ya. Kita sekarang akan bersihkan daerah badan atau tubuh. Ketika bayi mengalami BAB atau BAK, kita boleh membersihkannya dengan menggunakan kapas. Selanjutnya kita akan gunakan waslap air bersih.
Kita basahi dari daerah leher ke dada, kemudian ke ketiak sampai ke jari-jari tangan. Kemudian ke daerah pelut, dilanjutkan sampai ke ujung jari. Kemudian kita berikan sabun. Kemudian kita bilas sampai dirasa bersih. Perut sampai ke jari-jari kaki ya Bu ya. Seperti ini. Kemudian kita keringkan. Selanjutnya kita akan bersihkan area punggung dengan memiringkan bayi seperti ini dan pastikan bayi dalam keadaan aman. Kemudian kita basahi terlebih dahulu dari leher. Kita putar sambil menstimulasi bayi sampai ke ujung kaki. Kemudian kita berikan sabun. Kemudian kita bilas sampai dirasa bersih. Kemudian kita keringkan juga dengan memutar dari leher ke punggung sampai ke ujung jari kaki. Selanjutnya kita akan bersihkan area genitalianya. Ibu, sekarang saya akan membersihkan area genitalia atau alat kelamin anak ibu ya Bu ya, biar tidak terjadi infeksi. Kemudian kita tutup daerah dada agar bayi tidak kedinginan. Kemudian kita bersihkan area selangkangan terlebih dahulu. Kita gunakan sabun juga. Kemudian kita bilas sampai dirasa bersih. Kemudian kita juga keringkan. Setelah area selangkangan, selanjutnya kita akan bersihkan area bokong. Caranya dengan membalik bayi seperti tadi. Kita gunakan air bersih. Kita bersihkan dari area bokong sampai ke anus. Kita gunakan sabun juga. Dan kita bilas sampai dirasa bersih. Setelah itu kita keringkan. Selanjutnya kita akan bersihkan area genitalia pada bayi. Jika bayinya laki-laki, kita tarik area kuluk ke belakang dengan perlahan dan juga lembut. Kemudian kita bersihkan dengan menggunakan air hangat secara memutar. Setelah itu kita keringkan. Ibu, sekarang saya akan bersihkan bagian tali pusatnya ya Bu ya, supaya tidak terjadi infeksi. Kemudian kita kaji tali pusatnya, tidak ada pembengkakan, tidak ada nanah, dan masih sedikit basah. Kemudian kita cukup membersihkannya dengan air steril saja ya Bu ya. Kalau nanti di rumah tidak ada air steril, Ibu cukup dengan menggunakan air yang sudah matang. Jadi Ibu masak air yang sudah mendidih, kemudian Ibu tunggu dulu sampai dingin, baru Ibu boleh melakukan perawatan tali pusat ya Bu ya. Kemudian kita tuangkan air steril ini ke dalam kom. Kemudian kita akan bersihkan dengan menggunakan kasa steril. Kita bersihkan terlebih dahulu pada area yang melekat dengan bayi dengan gerakan memutar. Kita balikan seperti ini. Buang. Kemudian kita ambil lagi. Kita bersihkan ke arah atas. Kita balik. Nah, Ibu ini tidak perlu dikeringkan ya Bu ya, biarkan terbuka saja karena memang prinsipnya seperti ini, biar tidak terjadi infeksi dan juga biar cepat kering. Setelah itu kita akan persiapkan baju bersih untuk bayi. Ya maaf ya, ini saya angkat. Kita simpan ke keranjang kotor. Oke deh ya, saya buka ya handuknya. Kita akan pakaikan popok. Nah, Ibu untuk pemakaian popok ketika masih ada tali pusatnya itu tidak boleh menutupi tali pusat ya Bu ya. Jadi harus di bawah tali pusat. Kemudian kita talinya tidak boleh terlalu kencang dan jangan juga terlalu longgar. Kemudian kita pakaikan baju bayi. Setelah itu kita cek suhu setelah dimandikan. Suhunya 36,6 ya Bu ya, masih normal. Setelah itu kita pakaikan topi. Kemudian kita bedong agar bayi hangat. Untuk bedong juga tidak boleh terlalu kencang ya Bu ya. Ini Ibu, bayinya sudah saya mandikan ya Bu ya. Tadi juga saya sudah mengajarkan Ibu bagaimana cara memandikan bayi dan juga melakukan perawatan tali pusat ya Bu ya. Jadi nanti kalau Ibu di rumah, Ibu bisa melakukannya sendiri ya Bu ya. Nah, tadi untuk perawatan tali pusat, Ibu menggunakan air apa Ibu?
Ya betul, air steril yang dididihkan ya Bu ya, Ibu tunggu sampai dingin dulu. Jadi Ibu hanya boleh membersihkan dengan menggunakan air sterilnya saja ya Bu ya, tidak boleh menggunakan betadine atau ramuan-ramuan lain. Bagaimana Ibu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak ada, baik kalau begitu saya merapikan alatnya terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Ibu, karena sudah tidak ada yang ingin Ibu tanyakan lagi, nanti kalau Ibu butuh apa-apa, Ibu boleh pijit balik pinggir bed Ibu ya Bu ya. Saya akan kembali ke ruang perawat. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu, permisi.